Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Katarina Amelia dalam One News Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari pasar keuangan Indonesia yang memulai perdagangan Kamis 18 Juni 2026 dengan tekanan cukup besar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dan nilai tukar rupiah sama-sama melemah pada perdagangan pagi setelah pelaku pasar mencerna hasil rapat Federal Reserve atau The Fed yang diumumkan dini hari tadi. Hingga Pertamina buka suara soal beredarnya video tentang harga asli Pertalite yang lebih mahal dari harga jual Pertamax. Dalam video tersebut, harga Pertalite tanpa subsidi mencapai Rp18.040 per liter. PT Pertamina Patraniaga pun menjelaskan bahwa kebijakan subsidi BBM merupakan kewenangan pemerintah dan bukan ditetapkan oleh Pertamina. Dalam hal ini, Pertalite merupakan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan atau JBKP yang mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Rekaman video memperlihatkan momen saat dua pelaku pencurian kendaraan bermotor spesialis roda 4 berinisial SP dan S dilumpuhkan oleh petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Kedua pelaku berhasil ditangkap oleh tim Ranmor Polres Metro Tangerang Kota setelah sempat berusaha melarikan diri usai mencuri sebuah mobil box di wilayah Ciledug, Kota Tangerang. Dalam proses penangkapan tersebut, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur karena pelaku melakukan perlawanan dengan menabrak sepeda motor petugas kepolisian yang hendak mengadang mereka. Setelah berhasil diamankan, kedua pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan roda 4 jenis pick-up box ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk mendapatkan perawatan medis. Kanit Ranmor Polres Metro Tangerang Kota pada Rabu malam mengonfirmasi bahwa saat proses penangkapan, pelaku berupaya kabur dengan menabrak motor anggota di lapangan. Bahkan, salah satu pelaku sempat mengacungkan senjata sehingga petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur. Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Tangerang Kota. Sementara petugas masih mendalami kemungkinan keterlibatan mereka dalam kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya. Baik, pada saat dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku berusaha melawan dengan menabrakkan anggota kami di lapangan. Karena situasi membahayakan, terpaksa kami melakukan tindakan tegas terhadap kedua pelaku. Jadi pelaku melakukan aksinya udah berapa kali sih Pak? Dari keterangan para pelaku, pada saat interogasi mereka sudah melakukan sebanyak 21 kali, yaitu di wilayah Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Awalnya kami melaksanakan tugas sesuai dengan atensi pimpinan di jam-jam rawan terkait kasus curanmor. Pada saat kami melakukan patroli di malam hari, kami mencurigai dua orang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dan gerak-geriknya mencurigakan. Selanjutnya kami melakukan surveillance dan melakukan pembuntutan sehingga mereka melakukan aksinya. Dan setelah mereka berhasil membawa satu unit mobil, kami lakukan penangkapan. Terhadap kedua pelaku kami jerat dengan pasal 477 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Pasar keuangan Indonesia memulai perdagangan pada Kamis 18 Juni 2026 dengan tekanan cukup besar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dan nilai tukar rupiah sama-sama melemah pada perdagangan pagi setelah pelaku pasar mencerna hasil rapat Federal Reserve atau The Fed yang diumumkan dini hari tadi. Pada perdagangan pagi, IHSG sempat turun hingga sekitar 2% ke kisaran level 6.092 dari posisi penutupan sebelumnya di 6.220,74. Tekanan jual terjadi di berbagai sektor, terutama saham perbankan, infrastruktur, dan industri yang sensitif terhadap pergerakan arus modal asing. Di pasar valuta asing, rupiah juga bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda diperdagangkan di kisaran Rp17.700 hingga Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Melanjutkan tren pelemahan yang dalam beberapa pekan terakhir dipicu penguatan dolar Amerika Serikat dan meningkatnya kehati-hatian investor global terhadap aset negara berkembang. Pelemahan tersebut terjadi setelah The Fed mempertahankan suku bunga acuannya dan memberikan sinyal bahwa kebijakan moneter ketat masih akan dipertahankan untuk memastikan inflasi kembali menuju target. Sikap tersebut membuat ekspektasi penurunan suku bunga dalam waktu dekat semakin berkurang, sehingga mendorong investor global mengalihkan dana ke aset berbasis dolar Amerika Serikat yang dinilai lebih aman. Tekanan di pasar domestik juga diperparah oleh sikap investor yang memilih menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dijadwalkan diumumkan hari ini. Pasar tengah mencermati apakah BI akan mempertahankan suku bunga atau mengambil langkah tambahan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak global. Dibandingkan dengan sejumlah bursa saham Asia lainnya, pelemahan IHSG tergolong lebih dalam. Bursa Jepang dan Korea Selatan cenderung bergerak terbatas karena investor juga menunggu arah kebijakan moneter global. Sementara itu, pasar Indonesia menghadapi tekanan tambahan dari pelemahan rupiah, arus keluar modal asing, serta kekhawatiran terhadap prospek pasar domestik dalam jangka pendek. Analis menilai pergerakan IHSG dan rupiah pada hari ini mencerminkan tingginya sensitivitas pasar terhadap kebijakan The Fed. Selama dolar Amerika Serikat masih menguat dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat tetap tinggi, tekanan terhadap aset berisiko di negara berkembang diperkirakan masih akan berlanjut.
Fokus investor kini tertuju pada langkah Bank Indonesia dan perkembangan arus modal asing yang akan menentukan arah pasar keuangan domestik dalam beberapa hari mendatang. Seorang orang tua di salah satu dusun di wilayah Kabupaten Lombok Barat diduga membakar ijazah dan perlengkapan sekolah milik anaknya. Aksi itu dipicu kekecewaan orang tua tersebut lantaran anak perempuannya yang masih kelas 7 SMP menikah karena dianggap terlambat pulang ke rumah bersama sang pacar. Sebuah video berdurasi 27 detik yang viral di media sosial memperlihatkan aksi pembakaran dokumen penting seperti ijazah dan perlengkapan sekolah. Dalam video tersebut tampak rapor dari sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, buku-buku dan sepatu putih milik sang anak dilalap api. Sembari merekam barang-barang yang terbakar, orang tua tersebut mengungkapkan curahan hatinya yang mendalam. Rasa kekecewaan orang tua gagal mendidik anak. Semoga tidak dialami sama teman-teman yang punya anak cewek masih sekolah. Cukup saya saja yang merasakannya, ujar perekam video tersebut. Rasa kekecewaan orang tua gagal mendidik anak. Semoga tidak dialami sama teman-teman yang punya anak cewek masih sekolah. Cukup saya saja yang merasakannya. Kekecewaan memuncak lantaran masa depan sang anak yang masih duduk di bangku sekolah terancam putus di tengah jalan akibat pernikahan tersebut. Kepala Desa Pelangan Ahmad Zainul Hafiz merespons atas aksi dugaan pembakaran ijazah dan kelengkapan sekolah tersebut, membenarkan bahwa kejadian itu terjadi di Desa Pelangan. Aksi itu dilakukan seorang orang tua akibat kecewa anaknya menikah di bawah umur. Dari informasi yang diperolehnya, awal mula kejadian itu ketika anak ini keluar malam bersama pacarnya. Orang tua menganggap kalau sang anak terlambat pulang ke rumah, di mana waktu itu sekira masih pukul 21 lebih ia diantar pulang. Dari pihak orang tua pun meminta pacarnya untuk bertanggung jawab. Pihaknya melalui kadus pun berusaha memisahkan dengan alasan masih di bawah umur dengan usia 15 tahun. Terlebih anak ini masih menempuh pendidikan SMP, namun pihak orang tua bersikeras agar anak ini dinikahkan. Akhirnya, sekitar 2 hari lalu, anak ini pun dinikahkan tanpa dihadiri Kades dan KUA karena tercatat di bawah umur.
Pihaknya pun telah berupaya mencegah pernikahan ini, tetapi ia tak bisa berbuat banyak karena orang tua yang memaksa untuk menikahkan anaknya. Mereka juga telah mencoba memberikan pemahaman tentang kelanjutan masa depan anak tersebut, hingga menyarankan untuk dipisah. Tak sampai di situ, pihaknya juga memberikan sanksi kepada pasangan yang menikah di bawah umur dengan tidak menerbitkan buku nikah. Akan tetapi, kalaupun terpaksa harus dinikahkan, maka pihaknya berupaya agar anak tersebut bisa terus melanjutkan sekolahnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Rusia ASEAN di Kazan, Rusia. Menurutnya ada beberapa permasalahan di dalam negeri yang perlu diselesaikan. Lagi pula, menurut Prasetyo, Presiden Prabowo sudah melakukan pertemuan dengan pimpinan tinggi negara ASEAN di KTT ASEAN Filipina Mei lalu. Presiden Prabowo juga sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz mengangkat bicara soal potensi kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Rusia. Hafaz mengaku masih menunggu konfirmasi lebih lanjut soal kepastian kepala negara hadiri KTT ASEAN Rusia. Diketahui pada pertengahan April lalu, Prabowo sebenarnya sudah melakukan perjalanan kerja ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuan itu, kedua kepala negara membahas soal sejumlah kerjasama strategis. Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Putin karena telah membantu Indonesia masuk ke kelompok negara BRICS.
Seorang buronan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang menewaskan korban pada tahun 2014 silam ditangkap Satreskrim Polres Lampung Timur. Pelaku berinisial BB itu ditangkap setelah 12 tahun masuk daftar pencarian orang atau DPO dan melarikan diri ke Malaysia dengan menyamar sebagai TKI yang bekerja sebagai buruh pabrik. Penangkapan berlangsung dramatis saat petugas mengadang mobil yang ditumpangi pelaku di tengah jalan raya yang sedang ramai pengendara. Kanit Resum Satreskrim Polres Lampung Timur, Ibda Hizkia Sitanggang mengatakan pelaku merupakan salah satu eksekutor utama dalam aksi perampokan berdarah 1 dekade lalu. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapores Lampung Timur guna diperiksa secara intensif. Di hadapan petugas, pelaku mengaku usai melancarkan aksinya pada 2014 silam, ia langsung kabur ke Malaysia. Ke Malaysia berapa lama, Bang? Ada 12 tahun. 12 tahun. Kerja jadi apa di sana? TKI. TKI. Di apa? Di sawit atau di apa? Di PT, Pak. Oh, di PT, di buruh ya? Iya. Pulang ke sini, tiba-tiba pulang ke sini apa? Karena mau lebaran, Pak. Oh, lebaran. Iya. Waktu itu korbannya kenal nggak sama korban? Enggak, Pak. Enggak ya. Tujuannya apa? Ngambil motor aja atau gimana? Iya, tadi, Pak. Ambil motor aja. Habis korban itu meninggal, terus Kami tinggal, Pak. oh tinggal terus yang lari abang ya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Ibda Hizkia mengatakan, petugas telah mengawasi pergerakan BB sejak mendapat informasi pelaku kembali ke Lampung Timur. Saat dilakukan pengejaran, pelaku sempat kabur lagi sehingga petugas melakukan pengejaran dan berhasil menangkapnya di wilayah Labuhan Ratu. Petugas kemudian langsung bergerak cepat dengan menghentikan kendaraan yang digunakan pelaku untuk mengantisipasi kemungkinan BB kembali melarikan diri. Terjadi 12 tahun lalu, dan DPO ini sudah kami ikuti pada saat dia kembali dari Malaysia ke Lampung Timur. Pada saat kami melakukan pengejaran, DPO ini sempat melakukan usaha untuk kabur lagi sehingga kami mengejarnya dan tertangkap di daerah Labuhan Ratu. Di sana kami langsung melakukan penggerebekan di dalam kendaraan yang digunakan untuk kabur tersebut. Sementara saat ini tersangka sudah kita amankan di sel Polres Lampung Timur. Untuk pelaku tersendiri ada 2 orang. Untuk yang satunya lagi sudah menjalani hukuman dan DPO ini baru kami tangkap kemarin.
Pertamina buka suara soal beredarnya video tentang harga asli Pertalite yang lebih mahal dari harga jual Pertamax. Dalam video tersebut, harga Pertalite tanpa subsidi mencapai Rp18.040 per liter. Video yang diunggah ke media sosial itu memperlihatkan pembelian Pertalite pada 11 Juni 2026 dengan harga Rp10.000 per liter. Namun, dalam struk itu tercantum harga asli yang mencapai Rp18.040 per liter, yang berarti pemerintah memberikan subsidi Pertalite sebesar Rp8.040 per liter. Menanggapi hal itu, PT Pertamina Patraniaga pun menyampaikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M. Dumatubun menjelaskan bahwa kebijakan subsidi BBM merupakan kewenangan pemerintah dan bukan ditetapkan oleh Pertamina. Dalam hal ini, Pertalite merupakan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Program subsidi BBM memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi. Kebijakan ini ditujukan terutama untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan mobilitas dengan biaya yang terjangkau. Pertamina Patraniaga juga menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang harga jualnya mengikuti dinamika pasar. Namun, dalam pelaksanaannya, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi nasional. Pada periode sebelumnya, harga Pertamax sempat ditahan agar tidak mengalami kenaikan guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kondisi perekonomian nasional. Apabila harga Pertamax sepenuhnya mengacu pada harga keekonomian berdasarkan kondisi pasar dan harga minyak dunia. Maka, harga jualnya seharusnya berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan harga Pertalite tanpa subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harga energi yang diterapkan saat ini tetap mempertimbangkan keseimbangan antara daya beli masyarakat, kondisi ekonomi nasional, dan keberlanjutan penyediaan energi.
Lebih lanjut, Pertamina mengimbau kepada masyarakat untuk selalu merujuk pada informasi resmi dari pemerintah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak disertai penjelasan secara utuh. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa kembali dalam One News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News.com.